Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 semuanya, apa kabar? Hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran agama Hindu hari ini. Semoga Ibu jumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suka apapun. Hari ini kita masih berbicara tentang Veda sebagai sumber hukum Hindu, dan hari ini materi yang kita bahas adalah hubungan hukum Hindu dengan budaya, kemudian adat istiadat dan kearifan daerah setempat. Itu yang akan kita bahas untuk pagi hari ini ya. Anak-anakku semuanya, kita masih berada pada pandemi COVID-19. Untuk itu Ibu dan intinya selalu mengimbau kalian untuk selalu menjaga kesehatan, supaya nanti kita semuanya selalu dalam keadaan fit, tidak kurang suatu apapun. Baik anak-anakku, supaya proses pembelajaran kita hari ini mendapatkan kelancaran, mari kita awali dengan doa dulu. Ambil sikap asana. Om Prasada Sviti Sarira Siwa Suci Nirmala Yamana Swaha Pranayama. Sudama, Om Sudamam Swaha, Om Ati Sudamam Swaha, Om Waptra Sudah Yunama, Om Karna Sudah Yunama. Sikap Amusdikarana, doa belajar mulai. Om Purwe Jarto Brahmano Brahmacari Dharmam Wasana Stapa Soda Tistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Iestam Dewasca Sarwa Amritna Sakama. Om Santi 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 Om. Baiklah anakku ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu memperjelas hubungan antara hukum Hindu dengan budaya, kemudian adat istiadat dan kearifan daerah setempat. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Jadi kalian diupayakan mampu untuk memperjelas hubungan ya antara hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat dan juga daerah setempat. Ya, kita sekarang berbicara tentang kitab suci. Coba kalian perhatikan Manawa Dharma Sastra buku 2 ya, sloka 5. Kalian perhatikan ini. Ya, silakan kalian perhatikan Manawa Dharma Sastra buku 2 ya, sloka 5 ini. Ketahuilah bahwa yang selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dengan cara yang benar, mencapai tingkat kebebasan yang sempurna kelak dan memperoleh semua keinginan yang mungkin diinginkan. Nah, ini kitab Manawa Dharma Sastra ya, buku 2. Kalau kita perhatikan bersama ya, siapapun yang nanti yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dengan cara yang benar. Nah, ini perlu sekali kita garis bawahi. Melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan cara yang benar, maka dia akan bisa mencapai tingkat kebebasan yang sempurna. Dan ini kita pahami. Ini ada dalam hukum Hindu yang nantinya akan kita bahas bersama ya. Jadi hukum Hindu itu adalah hukum yang memang ada yang sesuai dengan kitab suci, kan begitu ya. Hukum ini adalah hukum agama dalam arti yang sebenar-benarnya. Ya. Sebagai hukum agama, ya, hukum Hindu ini dapat disejajarkan atau disamakan dengan hukum adat yang lainnya, Nana. Ya. Hukum adat yang lainnya yang tentu saja yang berlaku di wilayah tertentu di mana umat Hindu itu berada. Ya. Nah, dalam arti yang sebenar-benarnya di sini. Nah, sebagai hukum agama, hukum Hindu itu disamakan pengertiannya dengan dharma, di mana ini bersumber pada reta. Reta itu artinya hukum alam. Ya, hukum yang sudah dibuat oleh Ida Sang Hyang Widi seperti itu ya. Nah, agama di sini adalah norma atau kaidah-kaidah yang bersumber langsung dari wahyu Sang Hyang Widi Wasa itu sendiri. Nah, dari sini tampak sekali ada usaha ya yang mengkaitkan nilai-nilai agama dengan praktik kehidupan. Nilai agama itu telah ditransformasikan ke dalam norma-norma sosial yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. Nah, kalau kita lihat norma-norma yang ada di masyarakat itu ya, itu merupakan kaidah-kaidah yang mesti harus diikuti oleh masyarakat ya. Kalau kita nggak mengikuti itu nanti bagaimana ya? Nanti kita seperti ada kesalahan begitu ya.
kita akan merasa dikucilkan. Nah, ini juga perlu. Itu merupakan suatu kaidah ya. Nah, pembuktian adanya pengaruh hukum Hindu menjiwai hukum adat sehingga ini telah terbukti sejak berdirinya kerajaan Hindu di Indonesia. Yang dulu kerajaan Hindu itu namanya Majapahit ya. Kemudian ada kerajaan Kutai ya, kerajaan Hindu dan lain sebagainya. Yaitu banyak sekali kerajaan Hindu yang mengupas tentang apa yang menerapkan ajaran hukum Hindu ini. Nah, dalam berbagai penelitian dan penulisan hukum adat anak-anak ya, baik dalam bidang hukum pidana, kemudian dalam bidang hukum perdata, ya, terutama hukum waris ini kalau di umat kita ya, hukum waris. Kemudian hukum kekeluargaan, kemudian ada hukum perkawinan. Nah, ini dikatakan bahwa hukum adat itu semuanya ternyata hukum Hindu anak-anak. Ya, hukum adat itu semuanya hukum Hindu. Apa saja itu dia dalam hukum waris, kemudian ada hukum kekeluargaan, ada perkawinan, itu ternyata semua adalah hukum adat. Ya, kemudian kita bisa juga melihat istilah-istilah yang dipakai maupun dasar filosofinya. Ada 18 titel hukum atau astadasa yang antara lain ada wiyawahara, kemudian pembagian 12 jenis anak. Ada berbagai jenis pidana adat seperti Brahmantia, kemudian ada Wakpurusia, dan juga ada Sahasa. Ya, ini mungkin yang perlu kalian nanti pahami bersama ya tentang hukum Hindu ini yang berkaitan dengan hukum adat setempat ya. Kita kebanyakan dan sebagian besar itu ada di hukum adat ya, terutama yang kalau kita lihat di umat Hindu itu adalah hak waris anak-anak ya. Hak waris, kemudian perkawinan dan kekeluargaan. Nah, kitab-kitab hukum Hindu kalau kita lihat dalam bentuk kompilasi anak-anak seperti ada Adigama, kemudian ada Agama, ada yang namanya Kuttaramanawa, Purwadigama, kemudian apa ya itu. Nah, itu Kuttaramanawa, Purwadigama itu kita ketahui bersama itu merupakan kitab hukum ini yang sudah ada sejak zaman kerajaan dulu, terutama pada kerajaan Majapahit yang Kuttaramanawa ya. Purwadigama itu disusun oleh Dharmawangsa Teguh itu pada zaman kerajaan Medang Kemulan ya. Nah, ini sering dijadikan sebagai sumber penyusunan hukum adat. Jadi sumber penyusunan hukum adat ini sering sekali mengambil dari kitab Purwadigama, Adigama maupun Kuttaramanawa sebagai kitab hukum Hindu yang sudah ada sejak zaman dulu. Kalau kita lihat seorang ahli di sini ya, ahli pakar hukum, ada itu Suryono Soekarto gitu ya. Di sini beliau mengatakan bahwa hukum adat bersumber dari perkembangan perilaku ya, yang berproses melalui cara, kemudian kebiasaan, kemudian tata kelakuan dan adat istiadat. Kemudian menjadi hukum adat akan semakin mempertegas mengenai pembuktian adanya hukum Hindu menjiwai hukum adat. Nah, ini jelas sekali yang ditulis oleh Suryono Soekarto ini ya, tentang hukum adat bersumber dari perkembangan perilaku yang berproses melalui cara, kebiasaan-kebiasaan atau tata kelakuan adat istiadat setiap hari. Nah, kemudian dalam proses menjadikan kebiasaan, tata dan adat istiadat, kitab Dharma Sastra atau hukum Hindu sedikit banyak di sini memberi pengaruh anak-anak memberi pengaruh berhubungan dengan kebiasaan, kemudian ada tata kelakuan dan adat istiadat itu sendiri yang nantinya dibatasi oleh suatu norma-norma, baik itu norma sosial maupun norma-norma agama yang bersumber langsung dari wahyu Tuhan. Mungkin itu yang bisa Buma disampaikan untuk hari ini tentang hubungan antara hukum Hindu dengan adat istiadat setempat ya, hukum Hindu dengan hukum adat begitu ya. Nanti dapat kita simpulkan di sini bahwasannya ternyata hukum Hindu itu sangat berpengaruh sekali, sangat berhubungan erat sekali dengan yang namanya hukum adat, hukum adat setempat ya. Terbukti banyak sekali hukum adat yang ada di masyarakat kita ya, itu banyak sekali mengambil dari kitab hukum Hindu, terutama di Kuttaramanawa, Purwadigama maupun Adigama yang dulu berlaku pada zaman kerajaan, baik itu kerajaan Majapahit maupun kerajaan Medang Kemulan. Ya, nah ini banyak sekali ternyata yang disusun di sini
Nah, ini kalau kita dapat lihat sekarang, ternyata itu memiliki kaitan yang sangat erat. Berarti kita kalau dapat melihat bahwasannya hukum-hukum yang berlaku sekarang ini pun ternyata banyak sekali dulunya itu mengambil dari kitab hukum Hindu, ya, Purwadigama, Uttara Manawa, dan sampai sekarang itu kita mengemasnya menjadi Manawa Dharma Sastra itu sebagai kitab hukum Hindu yang ada. Nah, baik anak-anak, untuk tindak lanjutnya nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di Google Form mengenai hubungan hukum Hindu dengan hukum adat ataupun kebiasaan-kebiasaan setempat. Hanya itu yang bisa Bu Made sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya Bu Made mohon maaf, dan mari kita akhiri dengan doa mengakhiri kegiatan belajar. Ambil sikap asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yunama Swaha. Pranayama. Karusudana. Om Sudamam Swahu. Om Ati Sudamam Swahu. Om Waktra Suda Yunama Nama. Om Karna Suda Yunama Nama. Sikap Amustikarana, doa mengakhiri kegiatan belajar mulai. Om Dewa Suksema Paramasintya Yunama Swaha. Sarwa Karya Prasidatam. Om Santi Santi Santi. Om. Salam sehat.